Maka dari sini kita pikirkan itu. Caranya untuk menyelesaikan pikiran-pikiran yang tidak teratasi itu dengan kotak kosong. Kotak kosong, ya, supaya terhindar dari sakit jiwa. Ya. Iya. Apakah kalau orang yang tidak setuju dengan kotak kosong ini, berarti dia menghendaki bangsa atau bangsa Indonesia di DKI menderita penyakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bizan di TV Masumi. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada. Dan di pilkada DKI ini ada 3 calon kita ketahui. Dan akhir-akhir ini berkembang dinamika yang menarik, coblos 3 calon. Dan kemudian ada wacana baru, coblos kotak kosong pada 3 pilihan di DKI ini. Untuk membicaranya kita akan bincang-bincang dengan Profesor Dr. Chandra Emirullah, ya, teman saya, sama-sama pensiunan Kementerian Keuangan yang sudah tidak asing lagi di TV Masumi. Kemudian Dr. Wazri Afifi yang saya kira tidak asing lagi di TV Masumi. Pak Wazri, gimana ini? Coblos kotak kosong, tapi ada 3 calon. Nah, ini gimana nih kira-kira? Nih gini Pak, selama ini kita mengetahui bahwa kotak kosong hanya ada di calon tunggal. Calon tunggal, ya. Itu logika. Logika. Maka logika ini kita pindahkan ke DKI. DKI. DKJ. DKJ, ya. Karena di DKJ ini ada masalah besar. Iya. Masalah kena besar, masalah yang susah untuk dicari solusinya. Iya. Maka sekarang kita akan memberikan solusi kepada orang-orang DKJ yang memilih, yang merasa calonnya tidak dapat kursi atau tidak dapat kesempatan untuk menjadi calon gubernur. Iya. Nah, supaya masyarakat ini tidak mendapat penyakit jiwa. Iya. Kenapa, Pak? Seseorang akan mendapat penyakit jiwa apabila pikirannya tidak ada solusi. Iya, betul. Ya, maka untuk menghindarkan penyakit jiwa, kita beri solusi. Oke. Solusinya adalah, walaupun calon gubernur DKI 3 orang atau 3 kelompok, kita tetap memberikan kesempatan kotak kosong. Kotak kosong, ya. Kotak kosong ini diberikan kepada orang-orang yang tidak merasakan puas dengan cara-cara KPUD atau KPU atau pemerintah memikirkan pendapat dan kemauan rakyat. Maka dari sini kita pikirkan itu. Caranya untuk menyelesaikan pikiran-pikiran yang tidak teratasi itu dengan kotak kosong. Kotak kosong, ya, supaya terhindar dari sakit jiwa. Ya. Apakah kalau orang yang tidak setuju dengan kotak kosong ini, berarti dia menghendaki bangsa atau bangsa Indonesia di DKI menderita penyakit jiwa. Itu Pak Chandra. Ini karena banyak sekali yang menginginkan, katakanlah, Bang Anies Rashid Baswedan maju, tapi karena konstelasi politik sedemikian, ya, sehingga Bang Anies gagal maju ke DKI Jakarta, dan ini sangat mengecewakan sekali. Untuk itu Pak Wazri, Dr. Wazri mengusulkan ini ada kotak kosong. Gimana Pak Chandra? Ya, adanya usulan untuk
mengadakan kotak kosong di dalam Pilkada DKI Jakarta bulan November ini merupakan suatu hal yang timbul ya, karena kekecewaan masyarakat di Jakarta karena gagalnya seorang calon yang sangat potensial yang pernah memimpin Jakarta dengan sukses ya. Tapi karena terbenturnya masalah pencalonan oleh parpol-parpol, maka dia tidak jadi menjadi calon gubernur ya untuk maju ke pilkada. Nah ini sangat mengecewakan banyak orang ya. Nah ini kalau memang seperti tadi dibilang oleh Pak Wasri, kalau dibiarkan saja perasaan mereka yang merasa kecewa dengan tidak punya kesempatan untuk mencoblos ya, misalkan Pak Anies Baswedan sebagai calon, maka ini sangat meresahkan masyarakat ya. Karena tidak tersalurkan ya. Tidak tersalurkan. Kekecewaannya yang sangat parah. Nah ini kan bisa memendam perasaan yang sangat buruk ya. Bukan hanya bagi kesehatan masyarakat, mungkin Pak Wasri juga karena dokter public health ya, mengerti ya. Public health ethics. Public health. Jadi sangat mengerti etika kesehatan masyarakat. Bagaimana kalau perasaan masyarakat itu terpendam dan begitu banyak, mungkin nanti takut-takutnya ada sesuatu yang bisa timbul dari situ. Nah, itu untuk menyalurkan kekecewaan itu kita mengusulkan, terutama Pak Wasri mengusulkan untuk mengadakan kotak kosong pada pilkada nanti. Nah, kalau kita lihat sebelum adanya pengusulan kotak kosong ini ada juga wacana untuk mencoblos semua surat suara. 3 suara. Itu juga merupakan bentuk kekecewaan masyarakat ya, karena tidak bisa memilih atau mencoblos Anies Baswedan sebagai calon gubernur ya. Nah, tapi ada isu yang mengatakan bahwa kalau mencoblos semua itu melanggar suatu hukum atau ketentuan katanya. Itu bisa dianggap money politics. Saya juga tidak tahu bagaimana bisa disimpulkan sebagai politik uang, karena kemungkinan tidak membutuhkan uang sama sekali bagi masyarakat untuk mencoblos semua suara itu. Hanya karena mereka kesal saja ya. Nah, tapi kalau misalkan ada ketentuannya ya, bisa diadakan kotak kosong walaupun ini ada 3 pihak yang bertanding, bukan satu pihak saja. Nah, kalau misalkan bisa KPU menyediakan kotak kosong di dalam pemilihan ini akan sangat membantu masyarakat untuk mengungkapkan atau menyatakan hasrat atau pilihannya. Nah, jadi ini supaya tersalur kan. Nah, jadi selain itu juga ada yang menyuruhkan golput misalkan. Kalau golput berarti tidak datang sama sekali ke kotak suara, ke TPS tidak melakukan pemungutan suara. Nah ini juga merupakan hal yang cukup perlu diperhitungkan, karena kalau banyak yang golput ini mempengaruhi keabsahan atau legalitas daripada justifikasi daripada yang menang ya. Kalau hanya sedikit, hanya berapa persen suara, misalkan yang memilih hanya misalkan 20%, 30%, itu kan mandat daripada orang yang menang itu sangat minim. Ya, artinya tidak begitu dipercayai oleh masyarakat sebagai pemilih ya. Nah, jadi mungkin KPU perlu memikirkan juga, walaupun ketentuannya saya tidak tahu bagaimana, tapi kalau misalkan ini bisa diadakan, mungkin untuk dilaksanakan, ini sangat membantu sekali bagi masyarakat. Dan memang kita sangat kecewa sekali ya. Gagalnya banyak calon potensial itu bukan kehendak rakyat, tapi kehendak pimpinan-pimpinan partai, kehendak oligarki. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. Seharusnya setiap warga negara berhak untuk maju. Dia berhasil atau tidak ditentukan oleh rakyat. Ya, ini demokrasi kita buruk sekali ya. Jadi yang menentukan siapa bisa maju itu bertanding, siapa bisa ikut pemilu itu oligarki. Ya, bukan rakyat. Ya, ini buruk sekali ya. Tanda-tanda yang buruk ya. Dan yang ini harus dihentikan. Gimana Pak Wasri? Ya, seperti kata Bapak tadi, semua perangai-perangai buruk itu harus dihentikan. Jadi contohnya, yang buruk ini contohnya Pak, sekarang ada skenario menjadikan oposisi atau orang lain selain orang dia
untuk jadi calon. Contohnya dulu Kim, Koalisi Indonesia Maju. Di luar itu ada 3 partai. Di dalam 3 partai itu memenuhi syarat untuk mencalonkan gubernur. Kena melebihi 20%. Maka si pembuat onar ini berpikir rusak itu koalisi yang oposisi. Dirayu-rayulah partai, salah satu partainya. Karena 2 partai lagi sudah berhasil dirayu. Nah, kita tidak usah sebut nama partainya, Pak. Karena itu adalah kesopanan. Kita menjadi orang sopan sajalah. Walaupun dianggap orang tidak sopan. Nah, tinggal 1 partai, Pak. Partai ini tidak cukup 20%. Nggak memenuhi syarat untuk mengusung calon. Tidak. Mula-mula dia memenuhi syarat. 3 dirayu-rayu 2, tinggal 1. Dan tinggal 1 lagi yang jelas. Artinya ada PDIP. Kita sebutlah namanya. Nah, supaya PDIP ini dan PKS ini tidak bergabung, sehingga melebihi 20%, dirayulah. Atau dirayu atau yang dia memohon, kita tidak tahu. Tinggallah 1 partai, PDIP, yang persentasenya tidak sampai 20%. Inilah, Pak, strategi yang kita katakan, yang Bapak katakan tadi, buruk. Apa sebab buruk? Berpikir bagaimana orang lain tidak bisa mencalonkan gubernur. Tidak bisa bertanding, tidak bisa kontestasi dalam proses demokrasi. Padahal negeri ini diperjuangkan oleh semua orang. Bukan diperjuangkan oligarki. Oligarki tidak ada jasa di negeri ini. Hanya sekarang pun dia menjadi pembuat masalah untuk bangsa yang banyak. Dia rayu-rayu dengan uangnya, sehingga orang yang tidak punya martabat atau marwah terrayu oleh uang oligarki. Akibatnya calon gubernur hanya 1. Tetapi dia lupa. Allah berkata, kun fayakun. Rupa-rupanya MK membuat peraturan yang baru dalam 2 hari. Dia buat peraturan menjadi 7,5%. Akibatnya, setiap partai bisa mencalonkan jadi gubernur. Malangnya, Pak, orang yang telah sempat bergabung dengan Kim Plus tadi tidak mau menarik diri. Nah, itu dia. Kalau begitu, saya ajukan sendiri. Supaya saya bisa mencalonkan Anies, misalnya. Tapi, Pak, kesempatan ini tidak digunakan. Apa sebab? Ada sebabnya, Pak. Apa sebabnya? Mungkin ada tali pengikat. Yang tidak bisa dibuka lagi oleh partai itu. Siapa yang ngikatnya, Pak? Oligarki. Oligarki tidak pernah memikirkan nasib rakyat. Dia hanya memikirkan bagaimana menang dan menguasai penguasa. Oligarki tidak pernah jadi tentara waktu zaman Belanda. Inilah kita sesalkan, Pak. Jadi oleh sebab itu, dengan perangai-perangai buruk ini, rakyat DKI menderita. Mayoritas menderita, terutama pendukung Anies. Apa sebab Anies dicintai oleh DKI? Karena bukti-bukti kerjanya menguntungkan rakyat zaman dulu. Contohnya, Pak, orang Kampung Bayam. Anies membuatkan apartemen, membuatkan rumah. Di waktu Anies telah kebetulan dia pergi sebelum rakyat menempati rumah yang disediakan Anies, Anies berhenti. Akhirnya dia tidak sempat masuk. Sekarang rumah itu tidak bisa dikuasainya. Kenapa? Karena peraturan baru. Memaksa orang itu tidak masuk ke rumahnya mudah, Pak. Jangan diberi listrik dan jangan diberi air. Akhirnya rakyat mundur sendiri. Nah, itu dia. Buruk sekali ya. Dan orang-orang ini bergembira.
karena Anies jadi calon. Iya. Kemudian karena kegembiraannya tidak ada jawaban. Karena pembatalan calon Anies. Iya, iya. Itu menyebabkan rakyat sakit jiwa. Iya, iya, iya. Bagaimana menyelesaikan sakit jiwanya rakyat itu? Iya, iya. Dengan kotak kosong. Dan berbahaya. Kalau orang sakit jiwa 1-2 itu sebenarnya cukup mengganggu. Tapi kalau banyak ya, seperti pendukung Anies yang sakit jiwa berbahaya itu. Bisa kacau, itu bisa terjadi huru-hara itu ya. Ya, tapi kita tidak menghendaki itu, Pak. Iya. Tapi secara logika, jangan tuduh Anies, jangan tuduh kita untuk menginikan. Kita hanya berkata apa kata ilmu pengetahuan. Iya. Barang siapa menciptakan penyakit jiwa dari masyarakat, iya, maka negeri itu takkan selamat sampai kapanpun. Iya, betul sekali. Oleh sebab itu ada obatnya. Obatnya mudah. Iya, buat kotak kosong. Kalau tidak ada uang untuk kotak, cukup kantong plastik. Iya. Kalau plastik mereka tidak ada, biar saya belikan. Iya. Atau kantong plastik rumah saya bawa. Iya. Betul sekali itu. Ya. Itu solusi yang sangat menarik ya. Jadi kekecewaan masyarakat daripada kita menanggung beban yang besar, banyak sekali orang sakit jiwa, lebih baik sediakan kotak kosong. Ya, gimana Pak Chandra ini? Jadi kalau kita lihat banyaknya kekecewaan yang timbul ya akibat peristiwa pencalonan Anies yang gagal itu ya, karena peraturan-peraturan itu dibuat sengaja supaya calon-calon itu tidak terlalu banyak ya, tetapi memungkinkan juga ada semacam permufakatan di antara para parpol ini hanya untuk menjaring calon-calon mereka yang walaupun tidak populer di daerah itu, tapi mungkin mereka punya kepentingan dengan calon ini. Nah, ini sangat kurang ideal ya. Karena seharusnya yang menjadi gubernur atau kepala daerah di suatu wilayah itu adalah calon yang sudah familiar dengan daerah tersebut ya. Yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu apa isi masalahnya dan apa solusi untuk masalah itu ya. Tapi kalau kita memaksakan calon luar, walaupun mungkin dia bisa tapi dia perlu belajar lagi, lebih lama lagi ya. Nah, tapi kalau calon yang sudah sangat familiar, itu tinggal dari hari pertama dia bekerja sudah langsung tancap gas gitu kan. Nah, ini sangat menguntungkan rakyat Jakarta ya. Karena rakyat Jakarta memerlukan penanganan yang cepat terhadap masalah-masalah yang ada ya. Begitu juga untuk daerah-daerah lain yang gubernurnya mungkin sudah familiar ya dengan daerah tersebut, sehingga kalau dia misalkan mencalonkan lagi mungkin dia akan lebih cepat bekerjanya. Nah, jadi kita menginginkan bahwa memang ada kemajuan di dalam perubahan persyaratan pencalonan menjadi calon kepala daerah ya, dengan adanya keputusan MK tahun ini ya. Tapi kalau bisa kita menginginkan MK lebih lebih luas lagi dalam meringankan atau mengurangi persyaratan-persyaratan yang sangat memberatkan, sehingga calon-calon yang potensial tidak lolos ya hanya karena kekakuan daripada persyaratan atau ada semacam rekayasa daripada peraturan itu. Jadi kita mengharapkan di dalam pemilu yang akan datang MK bisa lebih luas lagi, lebih tanggap lagi ya terhadap masalah-masalah seperti ini, sehingga masalah seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Jadi MK dan juga MA ya kita harapkan berpikir secara ke depan ya, untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Jadi kalau secara demokratis itu kan makin banyak calon yang maju itu makin bagus. Jangan dibatasi oleh persyaratan-persyaratan yang tidak terlalu tidak terlalu prinsipal gitu. Betul. Jadi ini akan mendorong proses demokrasi yang lebih matang, lebih bagus dan bisa menjaring
calon-calon pemimpin yang lebih banyak, yang lebih capable, yang lebih berjiwa pemimpin untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ya suara kita ini didengar oleh yang memiliki otoritas, KPU, DPR, segalanya. Sehingga suara rakyat itu tidak hilang begitu saja dan rakyat tidak akan menderita penyakit jiwa. Demikian pemirsa. Jadi Pak, ada satu lagi. Iya. Jadi Pak, kata musuh rakyat atau kata orang-orang yang mementingkan kepentingan itu, dia berhasil menjegal Anies. Padahal itu ada hikmahnya. Berarti Anies dipercayai menolong rakyat. Apa sebab? Dia dimusuhi oleh orang-orang yang beruang banyak. Nah, itulah buktinya bahwa Anies kerjanya selama ini benar. Betul. Karena tidak berpura-pura. Akhirnya mereka orang kaya oligarki itu percaya dia menang. Ternyata dia memberikan keuntungan kepada Anies. Bahwa dunia mengakui Anies adalah baik. Nah, maka oleh sebab itu, karena bertambah hebatnya dan pengakuan orang kepada Anies, maka Pak, bahaya penyakit jiwa akan bertambah banyak. Karena orang yang sakit jiwanya sedikit akan bertambah banyak. Kenapa? Karena Anies dipercayai adalah orang yang benar, diakui oleh orang-orang jahat. Maka satu-satunya jalan, wahai orang-orang pembuat kebijakan di negeri ini, kasihanilah rakyat DKI. Caranya buat kotak kosong. Ya, saya kira sepakat kita. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.